Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, dia menegur Petrus dengan keras, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat yang dikasihi Tuhan, pengetahuan dan pengalaman adalah 2 jalan yang membentuk seseorang untuk mengenal secara dalam sesamanya. Seorang ayah jika memperlakukan dengan baik, tidak kasar terhadap anak-anaknya, maka anak-anak akan menciptakan image, gambaran, dan keyakinan tentang seorang ayah. Sebaliknya, kalau dia kasar dan tidak memperlakukan dengan baik, maka anak-anak akan lalu menyimpulkan bahwa bapak saya, ayah saya adalah orang yang berperilaku kasar. Atau sebaliknya, kalau seorang suami secara tidak senonoh memperlakukan secara tidak pantas istrinya, maka gambaran yang sama itu akan muncul. Dan dia mengatakan suaminya adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak benar. Sore hari ini kita mendengarkan satu kisah yang menarik. Tuhan buat survei, bukan cuma survei pilkada, tapi di dalam kitab suci ada. Tuhan buat survei tentang sejauh mana orang-orang yang pernah mendengarkan pemberitaan firman dari para murid mengenal Dia. Tapi juga dia membuat survei yang kedua, sejauh mana murid-murid yang ada bersama dengan dia, makan bersama dengan dia, berkeliling dari kota ke desa, dari desa ke kota, benar-benar mengenal dia.
Maka pertanyaan survei yang pertama dibuat oleh Yesus adalah, dia mengatakan begini, kata orang, siapakah aku ini? Lalu murid-murid mulai menjawab berdasarkan pengenalan, pengalaman mereka dengan umat jemaat yang mereka layani. Mereka mengatakan Yohanes Pembaptis. Banyak orang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Ada juga yang mengatakan engkau seorang dari para nabi. Survei ini tidak keliru. Karena orang melihat Yesus dalam diri orang-orang besar ini. Orang melihat Yesus dalam diri Yohanes Pembaptis misalnya. Yohanes Pembaptis terkenal dengan sebutan Mr. Clean, Bapak yang bersih. Kalau salah dia akan bilang salah, kalau benar dia akan bilang benar. Kita ingat cerita ketika dia menghardik Raja Herodes yang mengambil Herodias sebagai istrinya yang bukan sah sebenarnya. Dan Yohanes mengatakan tidak benar, tidak elok engkau mengambil Herodias sebagai istrimu. Dia mengkritik raja, orang yang benar. Tapi orang lalu percaya bahwa Yohanes bisa bicara tentang kebenaran karena dia bersih. Jadi kalau mau bicara orang harus bersih lebih dulu. Kalau kotor jangan bicara orang. Pengenalan orang terhadap Yohanes lalu membentuk image keyakinan bahwa Yesus adalah Yohanes. Sama seperti Elia, seperti Musa. Tapi Yesus masuk lebih survei yang lebih dalam. Dia tanya ke 12 kelompok para rasul. Dia merubah bentuk pertanyaannya. Tetapi menurut kamu, siapakah aku? Pertanyaan yang sudah lebih personal. Pertanyaan yang sudah lebih menukik kedalaman hubungan pribadi. Kalau pertanyaan ini diberikan untuk Anda masing-masing. Mercy, menurut kamu, siapa aku? Ria, menurut kamu, siapa aku? Dan Anda pasti punya jawaban masing-masing. Dan ketika pertanyaan survei yang kedua ini dibuat, hanya Petrus yang bisa menjawab dengan tepat. Engkau adalah Mesias. Petrus bisa menjawab dengan tepat bahwa Yesus adalah Mesias karena dia tahu tentang Yesus dan dia kenal Yesus secara lebih dekat. Mulai dari peristiwa pertama ketika dia dipanggil sebagai seorang nelayan. Dia meninggalkan segala sesuatu bersama saudaranya Andreas. Dan mereka ikut Tuhan. Dia punya pengenalan tertentu. Tapi juga ketika dia mengalami masa pahit. Dia harus menyangkal Kristus 3 kali. Pengalaman-pengalaman dan pengenalan-pengenalan akan Kristus ini membentuk dalam diri Petrus sebuah image, sebuah keyakinan bahwa Tuhannya yang berdiri di depan dia adalah seorang penyelamat, seorang Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua mengaku sebagai murid Kristus. Di mana-mana kita mengatakan saya Katolik. Katolik keras lagi. Lahir Katolik, besar Katolik, tua Katolik, mati Katolik misalnya. Meskipun ada yang tidak. Anak-anak muda ingat ya. Kalau kau lahir Katolik, you besar Katolik, tua Katolik, sampai mati harus Katolik. Karena itu jangan menggadaikan cinta dengan agama. Itu ya. Apa pengalaman kita tentang Tuhan? Kalau saya mengatakan saya pengikut Kristus,
Bagus di dalam Injil hari ini, Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu mau ikut saya, kalau kamu betul-betul mengimani saya, maka syarat pertama adalah menyangkal diri, memikul salib, dan ikut saya. Ini tidak mudah. Menyangkal diri, keluar dari diri sendiri dan menghampiri orang-orang lain untuk menebarkan kebaikan. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia yang setara dengan Bapaknya, dia tidak mempertahankan milik itu, tapi dia rela turun ke bawah. Dia menyangkal diri, dia memberi diri seutuhnya untuk hidup banyak orang. Inilah iman. Jadi kalau saya mengatakan saya pengikut Kristus, penyangkalan diri dan pemberian diri secara total untuk mereka yang membutuhkan kita. Dan Tuhan Yesus menunjukkan dengan jelas imannya akan Bapaknya. Dan iman itu diwujud nyatakan dalam perbuatan kasih. Saudaraku, kasih tidak pernah berkurang ketika dibagi. Dia malah menjadi kaya karena diteruskan kepada orang-orang lain. Dan itulah iman. Mari kita tunjukkan iman kita di dalam perbuatan-perbuatan kasih. Sebagaimana dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah mati. Tunjukkanlah imanmu di dalam perbuatan-perbuatan baikmu. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Sedikit memberi, sedikit mendapat. Banyak memberi, banyak mendapat. Tidak pernah memberi, semua akan diambil habis. Dan hidupmu hampa. Maka hidup adalah kesempatan untuk memberi. Jangan pernah merasa bahwa ketika kamu memberi, kamu kurang. Kamu memberi, kamu akan menjadi lebih kaya. Kaya di dalam kebaikan. Mother Teresa mengingatkan kita, orang yang beriman dengan tepat adalah orang yang semasa hidupnya dia menaburkan kebaikan. Karena ketika sesudah kehidupan ini, Tuhan tidak bertanya, Bapak Yoakim, berapa jumlah duit yang kau kumpulkan sewaktu hidup? Berapa jumlah apartemen yang kau punya selama hidup? Dia tanya satu, berapa banyak engkau berbagi di dalam hidup? Itulah wujud iman yang paling konkret. Semoga demikian. Amin.